raksasa sendiri. Kamu ini bicara apa? Saya tidak mengerti. Tadi? Kamu? Tolong saya. Sekarang? Kamu minta aku? Tolong kamu. Iya. Kenapa setelah aku lukai kalian aku baru mengerti? Maafkan aku. Aku akan membantu kalian. Ayo. Sekarang tunjukkan di mana. Ya, ayo. Jangan-jangan benar dia anakku. Hai, berhenti! Hai! Ayo! Ayo! Siapa mereka? Apa hubungan mereka dengan kalian? Mereka masih keluarga kalian dan akan disihir menjadi manusia kera seperti kalian. Hentikan! Bawa mereka ke dalam! Oh, jadi mereka melakukan semua itu di gua itu. Baik, aku akan menolong mereka. Ayo. Jagat Satria bayiku tercinta, di manakah kau berada? Kalau benar kamu berada di pusat langit, menangislah untukku. Menangislah untukku Jagat Satria. Menangislah untukku anakku. Menangislah Jagat Satria. Menangislah. Cukup anakku, jangan teruskan tangismu. Berhasil. Kenapa tiba-tiba dengan mudah aku bisa menghubunginya? Karena aku membantumu, sudah Wirat. Uyut? Iya, aku yang mendampingimu, Wirat. Aku larut dalam semedimu. Apa yang kamu ucapkan, aku ucapkan pula. Dan apa yang kamu inginkan, aku inginkan pula. Iya, tapi
Tapi sejak kapan Uyut menemukan saya? Itu tidak penting lagi, Wirat. Yang jelas, setelah kekuatan Gerinda Seba memisahkan kita, ikatan batin kembali mempersatukan kita, Wirat. Iya, karena ikatan batinlah yang selalu menyatukan kita, Uyut. Tapi, di mana Lokahita? Kenapa sampai sekarang kita belum bertemu dengannya? Jangan khawatir, Wirat. Dengan kekuatan batin, akan kita panggil dia. Wirat, ayo, pusatkan pikiranmu kepadanya. Iya. Lokahita. Lokahita, Di mana kamu? di mana kamu? Tangkap mereka! Kamu tadi menyebut-nyebut Adipati tambah ngoyo, ha? Iya. Kalian penebang-penebang liar yang dicari oleh Kanjeng Adipati. Ampuni kami. Iya. Kalian akan kubawa ke sana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kami pasrah. Kami pasrah. Wirat, tidak berhasil. Kita gagal menghubungi Lokahita. Tapi nanti kita coba lagi, Wirat. Bagaimana keadaan Lokahita? Apa dia? Kita cuma bisa berharap, Wirat. Sekarang, lebih baik kita pikirkan bagaimana menembus busur angin dan mengambil jagat satria anakmu. Iya. Tapi, bagaimana dengan balas budi kita kepada Gusti Batik Madrim yang telah membebaskan kita dari kalung Sengkang Baplang? Dan bagaimana cara pengembalian nama baik yang mesti saya lakukan di mata Prabu Angling Dharma dan Malwapati, Uyut? Wirat, Gusti Batik Madrim juga tahu. Dan semua orang tahu bagaimana kamu langsung melawan Sengkang Baplang. Begitu kalung terkutuk itu lepas. Itu sudah cukup untuk membuktikan niat baikmu, Wirat. Untuk membalas kebaikan dan pengembalian nama baikmu. Iya, saya juga berharap begitu, Uyut. Tapi kita di sini, kita... Semua orang melihat, Wirat, bahwa kecurangan Gerinda Sebalah yang membuatmu, aku, dan para pendekar yang lainnya tercerai-berai tak karuan. Iya, kita memang kalah, Wirat. Tapi kalah karena kecurangan Gerinda Seba. Iya, Uyut. Mudah-mudahan kita bisa cepat menemukan jagat satria. Iya, sesudah itu kita kembali ke Malwapati. Silahkan, Nona. Mangun Aguna tertangkap, Gusti. Apa? Mangun Aguna tertangkap? Benar, Gusti. Kenapa bisa begini? Hah?
Dan dia digiring ke sini. Iya, Gusti. Kenapa bisa jadi begini? Lalu di mana mereka? Ada di teras pendopo agung, Gusti. Ayo. Patih Baratmoyo, Iya, Kanda. besok pengadilan akan digelar untuk mengetahui siapa yang berdiri di belakang para belandong liar ini, sehingga pencurian kayu terus berlangsung. Dan para pelakunya selalu lolos dari penyergapan prajurit kita. Iya, Kanda. Masukkan mereka ke penjara. Sendiko dawuh, Kanda Adipati. Masukkan mereka ke penjara. Baik. Ayo. Terima kasih yang sedalam-dalamnya aku ucapkan kepada kedua pendekar, Lokahita dan Patmasari, yang telah berhasil meringkus si berandal Mangun Aguna dan orang-orangnya. Sebaiknya kalian istirahat dulu. Besok pagi kita akan bertemu lagi dalam pesawanan resmi. Abdi Gandek akan mengurus peristirahatan kalian. Sampai besok. Mari pendekar. Senggot, Iya, Gusti. pastikan di mana ruang Mangun Aguna ditahan. Baik, Gusti. Iya, aku tahu. Tapi aku harus lihat dulu bagaimana terjadinya. Kalian akan menjadi pasukan gerak Gua Kiskenda ini. Gua Kiskenda. Dia menganggap gua ini sebagai gua Kiskenda. Kalau Sri Rama berhasil menghancurkan Alengka di Reja dengan pasukan geranya, maka aku akan hancurkan Malwapati dengan pasukan kera yang kuciptakan dari kalian. Kiskenda! 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 Kelihatannya getong dulu yang harus gua hancurkan. Baru pola. Tangkap pemuda itu! Ayo, tangkap! Berhasil. Kita kembali menjadi manusia. Terima kasih pendekar Sriwan. Bopo, bangun Bopo. Ada apa? Sampai pagi begini tidak ada kabar dari ketiga putri Prabu Baka itu, Bopo. Kenapa kamu tidak sabar?
Sebab hanya kesabaran yang akan membuat kita berhasil. Iya, sayangnya saya tidak bisa sabar, Bopo. Saya ingin cepat-cepat mengalahkan Angling Dharma dan menduduki Malwapati. Kamu sudah berkali-kali gagal. Kalau sekarang gagal lagi, habislah riwayatmu. Kenapa Bopo bicara begitu? Karena aku sudah bosan menasihatimu. Kalau begitu, dengar nasihat saya. Bagaimana kalau kita ke Malwapati, yang kini dalam keadaan kosong, tanpa harus menunggu hasil kerja ketiga putri saya? Saya yakin, kalau saya, Ratu Gendrawani, Segawan Lanang, dan Lowo Abang kompak, maka akan sulit bagi siapapun juga untuk mendongkel kembali kita keluar dari Malwapati. Ya, tentu saja akan sulit mendongkel yang sudah masuk Malwapati. Sebab, banjir buatan Sengkang Baplang pasti merendamnya. Kenapa Bopo bicara begitu? Ya, kenapa seorang Soca Cendawa bekas Senopati Agul berputus asa seperti itu? Saya hanya mengingatkan. Niratu, Bagaimana hasil pengintaianmu? ada sesuatu yang aneh dengan banjir yang menenggelamkan Malwapati. Aneh bagaimana? Ternyata banjir setinggi dada tidak menenggelamkan keratonnya. Bopo, kalau begitu apa yang terjadi sebenarnya? Ada dua hal. Pertama, Sengkang Baplang sengaja melindungi keraton dari genangan air. Atau Prabu Angling Dharma punya benteng pelindung gaib yang membuat bangunan keraton tidak akan pernah bisa diterjang banjir maupun amukan api. Dan hal ini tidak diketahui oleh Sengkang Baplang. Lalu yang kedua, Bopo? Kalau Sengkang Baplang sengaja melindungi keraton dari banjir, ini berarti ia punya ambisi untuk menduduki keraton dan menjadi raja di sana. Iya, kalau begitu saya akan segera ke sana, Bopo. Saya akan menyelidiki keadaan itu. Mohon restu, Bopo. Mari, Sang Prabu. Ya. Lagi-lagi main berangkat saja. Penjelasanku belum selesai, Gendrawani. Lihat nih Ratu, kalau dari sini ada kesan keraton itu terendam. Tapi kalau kita dekati ternyata tidak. Kalau begitu kita harus ke sana, harus mendekat. Tunggu dulu. Kenapa, Sang Prabu? Kelihatannya ada yang tidak beres. Maksudnya? Saya menjaga keselamatan Niratu. Jadi harus ada yang menyelidiki ke sana. Terima kasih, Prabu. Segawan Lanang, Iya, Sang Prabu. kamu ke sana. Selidiki apa keratonnya tidak terendam. Baik, Sang Prabu. Kenapa bukan saya yang ke sana? Kenapa harus Segawan Lanang? Kamu tidak perlu khawatir, Lowo Abang. Sang Prabu pasti punya alasan. Ya kan, Sang Prabu? Ya, penciuman serigala Segawan Lanang yang saya butuhkan. Saya tidak mau kecolongan. Dari sini pun keraton masih terlihat tergenang air. Aku harus melihat lebih dekat. Setetes air pun di sini.
Ya. Jadi raja itu memang impian. Impian yang sangat indah. Sekaut Lanang, kalau saja kamu bisa duduk di sini. Betapa Gung Binetoronya kamu, Sekaung Lanang. Sekaung Lanang! Apa kabar Sang Prabu Baka? Kenapa Sang Prabu datang dengan senjata di tangan? Apa salah saya, Sang Prabu? Kesalahanmu karena tanpa malu kamu mengangkat diri menjadi raja. Ayo turun, atau kuhancurkan kamu. Mampukah kamu melawanku, Sang Prabu? Aku seorang raja sekarang. Lihat, para prajurit yang membentengiku. Pati, Hamba Sang Prabu. kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Sang Prabu. Serang! Inilah akhir persahabatan kita, Sekaun Lanang. Tidak. Bukan itu yang aku inginkan. Bukan itu. Untuk apa menjadi raja? Kalau akhirnya kematian yang aku dapatkan. Tidak. Aku tidak ingin mati. Tidak ingin kehilangan sahabat. Dan tidak ingin berpisah dengan ketiga putriku. Karena tugasku ke sini membuktikan kebenaran cerita Lo Abang. Tidak ada salahnya kalau kupanggil mereka sekarang. Pendekar Lokahita dan Padmasari, tidak ada yang bisa saya berikan sebagai imbalan atau hadiah atas jasa-jasa kalian menangkap dan menyerahkan Berandal Mangun Aguna. Kecuali ini. Terimalah. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Gusti Adipati. Pengawal Pakunjaran, mohon menghadap. Ada apa? Berandal Mangun Aguna dan 8 anak buahnya tewas di ruang tahanan, Gusti Patih. Ini aneh. Sebelum diadili, sudah mati. Pasti ada yang tidak beres. Kemungkinan besar dari lingkungan kita sendiri. Ayo kita lihat mereka. Sengot! Apa ini? Bangun! Sengot! Kalau kau mabuk, kau dengan mudah akan bicara dengan siapapun tentang apa yang kau lakukan, Sengot! Tidak, saya tidak akan bicara pada siapapun juga. Ya, baik. Baiklah, Sengot. Pastikan itu kepadaku. Bahwa tidak akan ada barang bukti yang akan membuat terbongkarnya tugas rahasiamu, Sengot.
Tidak, Gusti. Tidak akan ada seorang pun yang tahu tugas rahasia saya. Oh, awas kau Senggot. Gusti, Berandal Mangunaguna masih hidup, Gusti. Racunnya masih bisa diatasi? Bisa. Ada yang sengaja menotok jalan darahnya. Minta izin Kanjeng Adipati. Kita totok saja. Kanjeng Adipati. Iya, Lokahita. Ada seseorang yang sengaja menotok jalan darahnya. Kalau begitu bebaskan totokannya. Iya. Terima kasih Kanjeng Adipati. Berterima kasihlah kepada pendekar itu. Terima kasih pendekar. Sekarang katakan, siapa yang menotok jalan darahmu dan siapa yang meracuni? Abdi Senggot. Abdi Senggot? Iya, Gusti. Kenapa jadi begini? Senggot kan abdi adikku, Rai Satrumoyo. Kenapa dia? Kamu tahu alasannya? Iya, Gusti. Kami ini kelompok Berandal Mangunaguna dari pasukan bawah tanahnya. Satrumoyo punya gerakan bawah tanah? Iya, Gusti. Lalu kalian disuruh membuat kerusuhan di sana-sini? Betul. Kalau negeri ini kacau dan rusuh, maka Adipati akan dianggap gagal. Tunjukkan buktinya. Satrumoyo. Tega sekali kamu mau membunuh abdi setiamu. Kakang Adipati. Kalau tabib tidak dapat menyelamatkan nyawa abdimu, maka hukuman mati yang akan menyambutmu, Satrumoyo. Tabib, tolong orang Malang itu. Tidak. Kenapa? Takut dia membongkar rahasiamu? Rahasia apa? Hah? Gerakan bawah tanahmu untuk menjatuhkanku dari singgasana Kadipaten. Jangan sembarangan kamu bicara. Berandal Mangunaguna masih hidup, Satrumoyo. Dia telah menceritakan semuanya kepadaku, termasuk usahamu meracuni dia dan anak buahnya. Bawa si itu masuk. Saya terpaksa membuka rahasia. Saya terpaksa melakukannya karena Gusti mengkhianati saya. Lihat ini, Satrumoyo. Surat penting ini ia serahkan padaku untuk ditukarkan dengan keringanan hukumannya. Dan di luar, dua pendekar tengah meringkus para pengawalmu. Prajurit, tahan dia. Dia harus menjadi saksi pengkhianatan Satrumoyo. Iya. Iya. Apakah kita akan terus berkelahi? Kakang takut Kasoring Yuto? Hah? Menyerahlah Kakang dan turun dari tahta. Biar aku yang menjadi adipati. Tidak. Tidak, Satrumoyo. Salahkah kita kalau kita bantu sang adipati? Selama Satrumoyo dianggap musuh negara, tidak ada salahnya kita membantu. Kamu mungkin akan menang. Karena aku tahu ilmu kanuraganmu yang lebih sempurna dariku. Tapi aku tidak akan menyerah sampai titik darahku yang penghabisan.
Kepalang basah, Kakang. Kenapa ikut campur? Maaf, aku cuma ingin melerai. Tidak perlu. Seharusnya kamu puas menjadi senopati. Benteng Kadipaten Tambak Moyo. Inilah akhir dari kebodohanmu. Suliwa. Nyi Jantur? Nyi Jantur? Jangan kaget kalau kita bisa bertemu kembali di sini, Suliwa. Dengan mudahnya Renda Seba memisahkan kita. Tapi dengan mudahnya pula kita bisa bertemu. Itu sudah kehendak sang dewa. Iya, Nyi. Nyi, sekarang kita kembali ke Malapati, Nyi. Kamu duluan yang harus ke Malapati, Suliwa. Tapi kamu jangan kaget kalau Malapati tidak menyambutmu dengan ramah. Iya, aku mengerti, Nyi. Prasangka buruk sering terjadi dalam diri manusia. Ya, aku akan mencari Prabu Anglingdarma. Semoga cepat bertemu, Nyi. Jangan lupa hubungi Ratri Pramudita melalui cincin penghubung kalian. Suruh dia dan para pendekar yang lain kembali ke Malapati, ya? Baik, Nyi. Mari, Nyi. Sang Prabu, di mana Sang Prabu berada? Iya, aku harus mencarinya. Siapa yang berani memporak-porandakan guaku? Siapa? Cantik sekali kamu Nagagini. Kurang ajar. Dinding apiku lenyap. Di mana Anglingdarma? Semua sudah kita periksa, tapi Anglingdarma sudah tidak ada. Iya, percuma saja kita kemari. Tidak percuma. Sebab dengan demikian, kalian bertemu denganku. Dan rahasia kecurangan pusar angin dapat ku ketahui. Siapa yang telah meledakkan guaku ini?
Ini salah paham Sang Dewi. Yang aku tanya siapa? Begini Sang Dewi. Jawab! Putra Mahkota Raja Sang Putra. Ikut ke pusar angin. Tidak. Aku harus mencari Prabu Angling Dharma. Tapi kemana ya? Apa yang terjadi? Kami tidak menemukan Angling Dharma. Tapi kedatangan kami ke sana dipergoki oleh Dewi Nagagini. Ya, orang-orangmu memang Sang Patih. Dan inilah yang membuatku kembali ke sini untuk mengobrak-abrik pusar angin. Mana Raja Samuka? Dia harus bertanggung jawab atas rusaknya gua dan hilangnya Angling Dharma. Aku yang bertanggung jawab atas hilangnya Prabu Angling Dharma. Sebab akulah yang meledakkan gua itu. Dan aku yakin, kalau memang Angling Dharma masih berada di dalam goa, jasadnya pasti ditemukan. Kenapa kamu begitu yakin? Sebab tak akan ada yang bisa lolos dari bandul Sagotraku. Tapi aku telah membentengi guaku dengan dinding api. Prabu Angling Dharma punya aji sirap kendi. Api sebesar apapun akan bisa ia padamkan. Sahabatku Bahadur punya bukti tentang lolosnya Angling Dharma sebelum gua meledak. Betul itu. Ingin melihat buktinya, Sang Dewi? Baik, saya ingin melihatnya. Oh, ya. Boleh. Lihat, Sang Dewi. Inilah yang terjadi jauh sebelum gua itu meledak dihantam oleh Bandul Sagotra. Bisa ku percaya apa yang aku lihat ini? Oh, cermin sihirku tidak pernah bohong, Sang Dewi. Kalau begitu, tahukah cermin sihirmu di mana Angling Dharma berada sekarang? Tentu saja bisa. Hanya dengan bersatu, kita bisa menemukannya, Nagagini. Bersatu, Sang Prabu? Iya. Untuk apa kita bermusuhan? Kalau tujuan kita sama. Kutegaskan sekali lagi, urusanku dengan Angling Dharma urusan pribadi. Aku tidak butuh bantuan siapapun juga. Selamat tinggal. Kamu boleh sombong, Nagagini. Tapi pada suatu saat nanti, kamu akan mengemis-kemis padaku minta tolong. Yang Mulia. Lapor, Yang Mulia. Lapor kenapa? Ada 2 pendekar mencurigakan menuju perbatasan, Yang Mulia. Raja Saputra, membakalah hamba Yang Mulia. Selidiki kedua pendekar itu. Untuk apa berada di wilayah kita? Tidak salah lagi, Uyut.
Ini pasti kaki bukit pusar angin itu. Ya. Kami dulu juga terlempar sampai ke sini. Waktu dikejar-kejar oleh murid pusar angin. Oh. Kalau benar ini kaki bukitnya, berarti pusar angin sudah dekat, Wirat. Iya, Uyut. Tapi bagaimana kita bisa ke sana tanpa kendaraan khusus? Tidak usah khawatir, Uyut. Kita pasti dijemput. Dijemput? Ya. Ini semua daerah kekuasaan mereka, Uyut. Kedatangan kita pasti sudah diketahui. Terus? Nah, begitu mereka datang, kita angkat tangan dan menyerah. Menyerah? Tidak, Wirat. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam pusar angin, Uyut, kalau tidak ikut mereka? Ingat, Uyut, kita kesini untuk mencari jagat satria. Iya. Uyut mengerti. Hei, siapa kalian? Sudah Wira. Iya. Sudah Wira. Iya, aku sudah Wirat. Kenapa kamu kesini? Kamu mau mati? Sang Prabu. Sudah Wira. Kamu. Di mana anakku? Bayimu tidak ada di sini. Jangan bohong, Raja Samuka. Kembalikan padaku dan aku akan pulang dengan damai. Mudah sekali mulutmu berbicara itu, sudah Wira. Sedangkan kau sudah merusak tempatku. Jadi, kamu tidak bisa keluar dari pusar angin. Hai, apa ini? Hati-hati, Wira. Kalian akan kujadikan budakku. Ingat, Wira. Tujuan kita kemari untuk mencari jagat satria, Wira. Tapi rantai ini, Uyut. Itu urusan nanti. Setelah kita tahu di mana jagat satria berada. Penjaga,
Bawa mereka ke penjara. Ayo. Maafkan saya, Romo Dewaji, kalau saya tidak bisa menangkap dengan bandul sagotra saya. Ayo. Wirat, kamu harus tenang dulu. Ya. Wirat, jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka curiga. Iya, Uyut. Ya, Wirat, kira-kira kamu tahu di mana Jagat Satria berada? Tidak tahu, Uyut. Kalau begitu, ayo, cepat kita pusatkan pikiran kita untuk mencarinya, Wirat. Ya. Hei, jangan coba macam-macam. Aku akan mengawasi kalian. Baik, Tuan. Sang Prabu, tunggu! Hampir malam lagi. Pragolo-bolo belum datang juga. Tidak mungkin aku di sini terus. Rai Prabu. Di mana Rai Prabu? Di mana Rai Prabu berada? Siapa mereka? Untuk apa mereka berkelahi? Berdua sama-sama kuat. Sang Prabu Anglingdarma? Sang Prabu Anglingdarma? Kalian mengenal aku? Ya, Sang Prabu Gung Binetoro Prabu Anglingdarma. Kami sangat menghargai kedatangan Sang Prabu. Kami mengharapkan kehadiran Sang Prabu untuk memecahkan masalah kami. Masalah? Masalah apa? Kedua putri pewaris Sahpuri ini bertarung memperebutkan kedudukan ratu di negeri kecil kami ini. Kalau kalian pewaris Sah, maka siapa yang tertua? Dialah yang berhak menjadi ratu. Kami kembar dan sama-sama ingin menjadi ratu. Tapi sebuah kapal tidak mungkin dipimpin oleh dua nahkoda. Salah satu menjadi ratu dan yang satunya menjadi patih. Apa patih tidak lebih rendah dari ratu? Siapa yang mengatakan begitu? Berarti tidak tahu apa arti kedudukan raja dan patihnya. Patih bertugas melaksanakan perintah dan kebijaksanaan raja. Perintah atau kebijaksanaan raja
tak berjalan tanpa adanya Patih sebagai pelaksananya. Putri Biru, Putri Ungu, saya yakin kalian akan menjadi Dwi Tunggal yang baik. Jadilah Ratu dan Patih yang saling menghormati, saling memahami. Keharmonisan kalian akan tercermin dalam kebijaksanaan yang akan kalian lahirkan. Ingat, kepemimpinan kalian bukan cuma untuk kepentingan kalian, tetapi untuk rakyat negeri Puri Kabut yang kalian cintai. Percayalah dengan kearifan kalian, dengung kedamaian, kesejahteraan negeri ini akan sampai ke Malwapati. Terima kasih atas kepercayaan Puri Kabut. Mau mendengar nasihatku? Sang Prabu, ini artinya siapapun yang menjadi ratu dan siapapun menjadi patih tak akan menjadi masalah lagi bagi kedua pewaris Puri ini. Kami mohon Sang Prabu bersedia untuk tinggal sementara. Mohon maaf, Gusti Prabu. Malwapati membutuhkan Gusti Prabu. Malwapati? Siapa kamu? Saya Pragolobolo, Sukma Ngelemboro yang sengaja menyusul Paduka. Mari Gusti Prabu. Sang Prabu. Sang Prabu, tunggu. Mohon restui penobatan kami sebagai Ratu dan Patih, Sang Prabu. Nanti dulu. Saya tetap tidak mengenalmu. Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa aku harus percaya tentang berita Malwapati yang kamu bawa? Gusti Patih Batik Madrim yang mengutus saya, Sang Prabu. Kanda Batik Madrim yang mengutusmu? Iya, Sang Prabu. Aneh. Tapi Kanda Batik Madrim bisa menghubungiku lewat kekuatan batinnya. Ketika Sang Prabu merogoh Sukmo, Sukma sayalah yang bisa menyusul Sang Prabu. Dan ini sudah saya buktikan. Kita bisa ketemu di Puri Kabut. Tapi sebelum ini, betapapun saya berteriak, Sang Prabu tidak bisa mendengar saya. Oh, jadi kamu ini Sukma, Pragolobolo? Iya, Sang Prabu. Sukma yang lepas dari badan Wadak. Mari Gusti Prabu, saya antar Gusti Prabu ke Wadak Sang Prabu kembali. Mari Sang Prabu. Ayo Pragolobolo, kita temui Kanda Batik Madrim. Baik, Gusti. Maaf, Pragolobolo. Aku harus mencarinya sendiri. Batik Madrim. Siapa kalian? Jangan tanya siapa kami. Berani lewat sini, sama jangan mati.
selalu dihambat. Apa ini kehendak Dewata? Tidak, tidak mungkin. Aku harus pulang ke Malwapati. Ya. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, dan Patih Lowo Abang. Akhirnya, apa yang aku impikan selama ini tercapai sudah. Dengan mudah dan tanpa pertumpahan darah, kita duduki Malwapati. Singgasana ini, Singgasana Agung Malwapati, yang konon menjadi lambang kemegahan. Dan wibawa Raja Gung Binetoro telah jadi milikku. Menjadi pusat kekuasaan, di mana dari tempat ini akan aku hembuskan nafas gaya kepemimpinanku. Malwapati boleh tetap terendam air. Tapi dari singgasana dan atas kekuatan sihirku, akan aku buka lorong lurus yang akan membentang sebagai jalan masuk menuju istanaku. Lorong air, terbukalah. Tidak, kamu jangan mampu kekuasaan Gendrawani. Jangan salah langkah. Kenapa kamu serahkan dirimu pada Ratu Kegelapan? Kenapa Gendrawani? Kenapa anakku?